pernah jadi TKS sih Pak. Di mana? Di Taiwan. Jadi apa di sana? Kerja di pabrik. Berapa tahun? Hampir 3 tahun lah. Uangnya kamu kirim ke kampung? Ya itu. Buat bangun rumah katanya. Buat bangun rumah. Iya. Bangun rumahnya di tanah istri. Iya itu. Giliran cerai nggak dapat apa-apa. Itu 4 tahun Pak saya. Sampai masuk selang itu loh sini. Itu karena pikiran, dominan karena pikiran. Tapi sekarang sudah ikhlas menjalani, sudah sembuh ya. Sehat, segala macam penyakit bubar. Ternyata Iya, alhamdulillah. obat dari semua ini adalah ikhlas atas takdir yang kita terima. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan namanya sopo, Pak? Ahmad Suryadi Ahmad Suryadi. Dari mana asal, Pak? dari Cirebon Pak. Cirebonnya? Iya, Cirebon Timur. Mana? Babakan Gebang. Babakan Gebang. Iya. Nah, Pak Suryadi ini ternyata sudah 3 kali ke rumah saya, ndak ketemu saya. Dan beliau itu ndak jalan kaki ke sininya, tapi naik sepeda. Iya. Iya. Sepedamu di luar itu, Iya. kita lihat sepedanya dulu sebentar. Jangan situ aja ndak apa-apa. Ini sepedanya nih. Ada jerigen airnya. Ini ada topinya. Info yang saya terima tadi, sepeda ini dikasih orang di Gresik katanya. Gresik atau Surabaya gitu loh tadi. Oh. Jadi dia ini musafir. Kenapa dia jadi musafir? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Ada. Jenengan jadi musafir sudah berapa tahun? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Iya. Semenjak COVID aja. Semenjak COVID. Iya. Udah nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan atau karena yang lain? Ya yang lain juga bisa. Karena apa? Sampai di masalah apa kok memutuskan jadi musafir? Karena setahu saya tidak semuanya. Kebanyakan musafir itu karena dia punya masalah. Iya. Punya masalah apa sampai? Ya itu. Punya utang. Utang sih nggak punya Pak. Utang nggak punya. Nggak punya saya. Dicerai istri. Ya, dicerai istri. Padahal masih cinta sayang sama istri. Iya. Dicerai. Dicerai. Sakit hati. Ya pertama sih ya sakit hati ya. Heeh. Iya. Udah kesininya itu ya. Sudah diikhlasin. Iya udah. Sudah ikhlas apa baru agak ikhlas? Udah ikhlas. Sudah ikhlas Iya, sekarang. iya. Setelah 7 tahun ini. Iya. Kalau baru awal-awal itu ya masih apa bimbang harus gimana. Kenapa sampai dicerai bojomu? Kenapa? Ya itu ya katanya ya nggak tanggung jawab kayak gitu. Oh, sampai sering berantem sama istri dulu. Ya waktu saya masih kerja sih ya enggak kan. Ya masih kerja itu ya awal saya nggak punya kegiatan, keluar dari kerjaan. Nggak punya uang. Iya. Nggak bisa kasih nafkah. Nah, tuh. Terus istri mengajukan gugatan cerai. Iya. Alasannya karena sampai nggak tanggung jawab, nggak bisa nafkahi. Tuh. Waktu istri mengajukan gugatan cerai itu, anakmu sudah besar atau masih kecil? Gugatan cerai udah besar lah, udah SMP kalau nggak salah. Yang paling besar SMP. Iya. Yang paling kecil? Yang masih kecil sekarang SMP kelas 2. Sekarang. Nah, satunya SD lah kelas. Waktu itu kok. Waktu sampai dicerai istri itu anakmu itu kelas berapa? Yang paling kecil? Yang paling kecil. Heeh. Yang paling kecil kelas 1.
satu kalau Kelas satu SD. Semua ketiga anakmu ikut ibunya waktu itu. Iya. Sebelumnya istrimu kerja enggak sih? Waktu itu istrimu kerja enggak? Enggak kerja. Cuman jualan bakul pisang Di pasar. iya. Bakul pisang, terus berapa tahun itu berangkat ke TKW. Oh. Terus pulang jadi TKW sampai dicerai. Apa piye? Iya, cerai. Sekarang sudah nikah lagi. Udah dia Punya anak lagi. punya. Aduh Gusti. Tapi nggak apa-apa saya. Enggak apa-apa sekarang karena sudah 7 tahun. Dan dulu mau bunuh diri mungkin. Iya, mau bunuh diri, mau gimana lah. Tapi alhamdulillah ya Pak Adi, setelah saya dekat sama Allah itu ya alhamdulillah dikasih ketenangan sekali walaupun begini. Alhamdulillah. Oke, paham. Karena beliau ini musafirnya pasti ziarah ke makam-makam, ke masjid-masjid, itikaf di masjid. Kafir. Yang perjalanan saya, Iya. pada saat dulu sampean dicerai istri, mantan istri lah tepatnya. Iya. Terus kemudian kok sampean memutuskan jadi pejalan kaki musafir ya apa? Sopo sing ngakon sampean dadi musafir? Apa sampean lihat orang-orang jadi musafir? Apa piye? Ceritanya mulai bukannya piye? Awal mulanya ya itu kan udah dicerai ya, udah nggak punya tempat lah. Ya itu awalnya kan di masjid. Oh, karena sampean sudah nggak ada Iya. diusir sampean? Iya diusir lah. Oh, itu rumah istri ya? Iya. Di tanah keluarga istri? Oh, sampean diusir? Iya. Waktu itu anak-anakmu nggak gendoli sampean? Bapak jangan pergi gitu? Ya kalau yang perempuannya sih ya gendolin gitu loh. Kalau yang perempuan. Tapi kan yang punya kuasa adalah ibunya. Iya. Terus setelah diusir istri sampean tinggal di masjid? Iya di masjid. Oke, terus cerita? Sholat. Ya betul. Awal saya jalan itu dari masjid ke masjid gitu. Karena di masjid ketemu musafir? Iya, karena ketemu musafir. Bukan. Waktu sampean habis diusir istrimu, terus sampean kan tinggal di masjid. Di masjid ketemu musafir. Kok sehingga sampean memutuskan jadi musafir ya apa? No, sing ngakon sapa? Yang nyuruh siapa? Iya dari hati aja Pak. Dari hati aja. Tergerak sendiri. Iya, tergerak sendiri. Atau gimana sih ya Pak? Iya kan. Udah jalan aja tuh sambil ngamalin sholawat sama istighfar terus. Amalan sholawat sing istighfar dapat dari mana ijazahnya? Baca buku atau ada yang ngasih tahu kemudian? Ya dari yai aja. Oh oke. Jadi dapat ijazah dari kiai. Ya sampai buntet. Nah, Buntet Cirebon. Iya Cirebon. Oh sampai cuan ke sana. Iya. Oke, pertanyaan saya. Sampai kan sudah 7 tahun jadi musafir. Sudah lega hatimu? Iya, udah tenang sekarang. Iya, alhamdulillah. Orang kepingin mulai neng Cirebon maning. Ya kepengen ya, cuman nggak punya tempat gitu loh Pak. Keluargamu? Keluarga dari sampean maksudnya? Iya ada sih ada, cuman saya nggak mau ngerepotin gitu loh Pak. Iya, nggak mau. Gitu. Nah dulu sampean menikah berapa tahun kok sampai nggak punya tempat tinggal loh Pak? Berapa tahun sih? 10 tahun gitu. Nah inilah. Ini kan ramai banget di media sosial ya. Ada orang menikah, kemudian cerai, gono gini, bangun rumah, tenggone tanah warisan istri, kemudian mereka cerai, rumah dihancurin, itu kan ya banyak. Makanya saya tuh lebih setuju, lebih sreg kalau mereka pengen bangun rumah ya tidak di tanah warisan gitu loh. Mendingan di tanah yang mereka beli bersama. Iya, saya dulu juga pernah jadi TKS sih Pak. Di mana? Di Taiwan. Jadi apa di sana? Kerja di pabrik. Berapa tahun? Hampir 3 tahun lah. Uangnya kamu kirim ke kampung? Ya itu buat
bangun rumah katanya. Buat bangun rumah. Iya. Bangun rumahnya di tanah Iya, istri. iya itu. Giliran cerai nggak dapat apa-apa. Itu. Tapi sampean harusnya ridho ikhlas karena itu kan Iya, rumah iya, kemudian itu. ditempati anak-anak sampean kan. Ya ikhlas saya mah udah sekarang mah. Bener Pak. Nah, terus gini jadi musafir. Sampai 3 kali ke rumah saya, katanya tadi malam itu nginep di masjid belakang situ. Yang sampean cari apa sebetulnya? Ya kalau ini sih kepengen punya usaha gitu loh. Usaha di mana? Ya di sana di tempat saya. Usaha apa sampean di sana? Ya pokoknya ada aja. Nah, iya enggak, kan orang ya pikir, aku pengen punya usaha apa di sana? Sebetulnya saya Tempat tinggal aja enggak punya. ya kan sementara kalau punya modal kan bisa nyewa dulu tempat Pak di sana. Mendingan kamu itu ketemu Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi di Jalan Lingkar Demak. Jadi saya tuh pernah ketemu sama seperti sampean musafir, tapi dia tidak ke masjid-masjid kayak gitu enggak. Oke. Yo sama lah punya masalah dengan keluarga di masa lalu. Kemudian dia itu nyari rosok buat bertahan hidup. Tidurnya di kolong jembatan. Dari mana ini? Cirebon. Sudah 7 tahun melanglang buana gara-gara dicerai istrinya. Hah? Pikiran buntet, untung tidak mengakhiri hidup. Nah, kan dulu Cino gantengnya ngakon golek meneh. Ini ganteng kok. Gusti Ini ganteng. Ya. Pak Ahmad. Saya tak beli ya Pak. Nggih, Pak Agus monggo. Terus jenengan jadi musafir rencana mau nyari modal ngono apa piye? Iya kalau ada orang baik yang ngasih modal buat usaha saya. Berharap gitu tuh mustahil. Jadi gini loh, kecuali. Satu kadang ngomong kadang keras banget. Saya sendiri gitu, saya itu sangat-sangat tidak respect. Ada orang yang datang ke saya minta bantuan. Tapi lain cerita kalau saya ketemu di jalan, dia punya masalah, tapi dia tidak pernah minta bantuan, nah itu lain. Karena gini, ini menunjukkan jiwanya dia gitu loh. Maka saya itu nuwun sewu, teman-teman bisa cek ya. Saya itu lebih salut dengan Pak Budi. Pak Budi itu tidak pernah minta apa-apa, tapi sekarang di jualan kopi loh Pak. Nuwun sewu, sampean makan minumnya piye? Ya ada aja yang ngasih. Ada yang ngasih. Pertanyaan saya, Nek nggak ada yang ngasih. Ya puasa. Sampean umur berapa sekarang? 57 kan. Kenapa nggak berusaha menciptakan pekerjaan, mbah ngerosok kah, mbah jadi kuli panggul kah? Sampean akan lebih berharga. Ya saya kembali jalan itu Pak sambil nyari kerjaan loh Pak. Terus pernah dapat? Enggak pernah. Ya karena gini Kang, orang juga akan mikir 1000 kali memperkerjakan sampean, mau nggak kenal sampean kok. Iya. Ujuk-ujuk datang, saya sendiri juga begitu gitu loh. Ada orang tiba-tiba datang ke kita, masa bisa minta kerjaan? Wah nggak kenal kok. Lain cerita, misal sampean memang sudah berjuang, udah ada orang melihat perjuanganmu, orang tergerak membantu itu banyak yang gitu. Tiba-tiba ada orang ujuk-ujuk datang membantu itu ya nggak ada. Buat teman-teman Sinaurip sekarang yang ketemu beliau di jalan, sepeda biru, peci hijau. Tapi kan sampean keliling dari masjid dari satu masjid ke masjid yang lain kan? Iya. Berharap nanti ada orang yang bantu. Kalau saya sih nggak berharap sama orang sih. Terus? Selalu berharap sama Allah. Berdoa. Iya. Biarlah nanti Tuhan mengurus jalannya. Aku ini kan iso ngomong kemudian. Iya. Kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, kepada Allah tentu.
gak mengharapkan saya sama manusia. Sama manusia itu banyak kecewanya ya. Ya iya, banyak kecewanya. Aduh, Pak Ahmad Suryadi ini jenenge Rika. Ya, Rika Suryadi jenenge. Suryadi Kok iso ana Ahmad Suryadi? Mbok tambahi itu pemberian kiai. ya. Oke. Nah, jangan Suryadi aja dikasih Ahmad. Amalan khusus. Iya ada amalan. Apa amalan? Salawat sama istighfar. Sehari ke maca salat ping pira? Apa nih yai? Ya Sak mampune apa sakake apa ada bilangannya tertentu? sebanyak-banyaknya. Istighfar juga sama sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Sudah makan ini tadi? Udah tadi di Jumat berkah. Oke, Jumatan tadi ya. Itu Pagi tadi sarapan? bawain lah gitu. Dibawain. Iya. Nasi. Itu air yang nek nggone gembes itu air apa, Pak? Buat minum? Iya. Beli? Enggak minta. Di mana? Itu di masjid. Air keran. Bukan. Air apa? galon. Minta. Iya. Pak. Pertanyaanku, apa ya sampean akan hidup seperti ini terus? Ya. Pokoknya saya minta sama Allah itu minta Apa doamu? yang lebih baik menurutmu ya Allah. Lebih baik menurutmu ya? Iya. Gitu tok. Kayak gitu. Oh gak minta, ya Allah aku kasih uang 100 juta gitu. Enggak saya. Kenapa? Uang meminta itu boleh. Enggak saya. Saya pengen, ya Allah berikan saya uang 7 miliar, amin. 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 Gusti. Tadi beliau ini nunggu saya udah lama lah tadi, ada nerong jam nane. Karena memang saya ada tukang AC janjian, jadi saya harus dulu kan yang tukang AC dulu. Pak Suryadi. Mau baju, Sina Urip? Mau kalau dikasih. Siapa baju Sup? Urip. Celana nih ya, celana training tapi. Iya training, Bapak. Iya Jup. Enggak punya selama. Pak Suryadi, anak-anak, sampai masih komunikasi dengan anak-anak? Masih. Sampai punya HP berarti? Iya. Masih. Ya HP juga itu kan dibeliin anak. Oh dibeliin anak. Jadi anakmu tahu sekarang sampai jadi musafir? Iya tahu. Pernah ngelarang nggak? Sampai jadi Pak sudahlah berhenti di rumah aja. Enggak. Karena anak perempuan juga ikut suami ya. Namanya iya di apa udah dikendaliin sama istri saya. Dikendaliin piye? Disuruh ndak baik sama sampean ngono. Iya. Mosok. Iya. Sudah tahu. Sampai nu pernah nakal jati bojomu piye kok sak bojomu ngono? Apa? Karena gini setahu saya, nek hanya masalah ekonomi, perempuan itu lebih bisa memahami nek hanya masalah ekonomi loh. Pernah didosa apa kayak karo bojomu? Tahu di kendaan Ya ya, itu kan nggak pernah. Tenane. Nggak pernah. Judi dulunya. Ya. Judi boleh judi ya. Dulu maksudnya. Iya. Pernah. Itu Sehingga uangnya habis. nggak parah sih saya Pak. Kalau menurut ini nggak. Ndak parah ya piye maksudnya? Yang nggak begitu sama jus itu. Ini celana. Saya. Ini kaos. Boleh dipakai nanti ya. Iya. Oke. Nah terus? Apa? Karena setauku Pak Suryadi, Pak Ahmad, nek hanya masalah ekonomi perempuan itu pada kuat menjalani aslinya. Yang penting berusaha gitu loh. Lah memang setelah itu sampai nggak berusaha we. Yuk tetap berusaha, tetap kerja toh. Iya kerja macam-macam. Tapi kan nyukupi. Sampai ya bantu ke saudara kan punya rongsok ya. Pengepul rasa. Iya saya bantu di situ. Ya berapa tuh Pak Adik? Penghasilannya.
dikasih penyakit lagi saya. Loro apa? Sakit apa? Asam lambung. Oh itu karena stres pikiran. Iya, asam lambung, asam urat, alergi, komplit. Tapi setelah jadi musafir hilang semua penyakitnya. Iya bener tuh. Alhamdulillahnya tuh. Asam lambung hilang, Hilang. alergi hilang, Alergi hilang. asam urat hilang. Iya. Nek saya lebih kepada ini karena sudah ikhlas menjalani hidup. Tuh, saya tuh. Pak, umur sudah 57. Tapi alhamdulillah Pak. Ya mungkin Allah menolong kita, saya. Diceraikan itu Allah itu menolong kita supaya jangan sama dia. Ya ginilah. Gitu. Takdir hidup kita inilah yang terbaik hari ini yang Tuhan berikan ke Iya. kita. Itu saya alhamdulillah sekali. Saya semenjak itu ya bebas dari penyakit berat. Sampai Lambung aja 4 tahun Pak saya sampai masuk selang itu loh sini. itu karena pikiran, Iya. dominan karena pikiran. Tapi sekarang sudah ikhlas menjalani, Iya. sudah sembuh ya. Sehat, segala macam penyakit bubar. Ternyata Iya, alhamdulillah. obat dari semua ini adalah ikhlas atas takdir yang kita terima. Ikhlas saya. Ikhlas sehingga semua sakit hilang ya. Iya hilang bener Pak. Hak, Hak tidak bohong. bohong. Tidak bohong. Enggak bohong Pak. Garis bawah teman-teman. Jadi pada saat kita ikhlas Kemarin menjalani aja hidup ya. ini, Penyakit apa ada pilek-pilek sedikit ya. Seminggu aja ini udah sembuh ini. iya. Oh kalau flu gitu tuh, iya recovery-nya akan cepet lah. Tubuh itu bisa mengobati sakit sendiri. Iya. Alhamdulillah Pak Dik. Tenang pikiran. Ini sudah berapa hari sampai di Kudus? 2 hari kalau nggak salah. Masa 2 hari? Iya. Kemarin kan dari sana, Dari mana? dari timur ya. Oh sampai dari timur. Iya. Itu di jalan lintas sana ya. Mau ke Semarang. Itu saya ketemu sama, ya itu saya nanya Pak Ade itu. Sampai tahu saya dari mana? Ya itu dari itu tuh yang punya parkiran di situ loh Pak. Yang pertigaan itu. Oke. Itu. Bilang apa dia? Iya, saya Pak, kalau rumahnya Pak Ade itu di mana tuh? Apa sih yang mau ke itu Gang Jarum itu? Gang Nanas. Itu Kaliputu. iya Kaliputu. Oke. Nanti sampean Kaliputu situ nanti belok arah ada gang Jarum katanya tuh. Oh. Tuh terus di situ nanti nanya pasti ketemu tuh. Terus sampai tujuannya apa ke rumahku silaturahim? Iya silaturahim tadinya. Oke. Mau silaturahim. Dan 3 kali baru ketemu saya. Kemarin itu sempat kesini sore, cuman saya lagi istirahat banget, nggak ada yang berani bangun. Tidur. Ya karena saya capek dan ngantuk kemarin itu. Saya kemarin tuh dari mana ya? Tuh terus suara adzan itu saya tuh Ke masjid. Masjid di Oke. salat Maghrib di sana sama Isya dan nginep di situ. istirahat di situ. Oke. Alhamdulillah Habis ini mau kemana rencana? ya mau pulang Ke Cirebon. Cirebon. Terus di sana nanti mau ke tempat siapa? Ya paling nggak jauh-jauh dari masjid Pak di situ. Nek saran saya Pak Suryadi. Iya sok lah. Apa kata Pak Adi aja sok. Bukan, jadi mendingan dia itu karek 150. Ini sampean 100. Makin sering. Tenan karek 150 itu. Yang aku 50. Buat betul ini itu as
itunya nggak bisa dianu Pak, Oh, sepedanya paling betulin aspiro, tolong mana? apa namanya, pelornya itu loh rontok, udah nggak ada. Oh, Gotrine. Iya, depannya itu roda depannya. Roda depan. Berarti nonton itu. Iya, dituntun dari sana dituntun kok. Sama enggak punya uang blas iki. Iya, Blas. iblas. Gusti Allah ya Allah Gusti wong hari ngene. Nanti diterecehi piye iki? Tak tambahi. Selawewu. Ngoten. Buat teman-teman Sinau Urip, sekiranya ketemu Pak Ahmad Suryadi di jalan, dibantu semampunya lah ya. Mudah-mudahan nanti bahkan mungkin ada yang bisa memberikan tawaran pekerjaan buat beliau agar tidak jadi musafir di jalan terus, walaupun beliau sudah ikhlas menjalani hidupnya seperti ini, tapi sebagai manusia tetap punya keinginan bisa mukim di satu tempat, bisa tadi katanya bisa jualan ya. Usaha lah, Ya. pokoknya usaha. Mudah-mudahan nanti Tuhan bukakan jalan ya Pak Suryadi ya. Amin. Tidak ada yang mustahil. Iya, amin. Terus manfaat yang bisa jenengan petik dari perjalananmu selama 7 tahun ini apa? Yaitu manfaatnya ya, alhamdulillah dikasih kesehatan. Nggak kayak dulu. Iya, dikasih kekuatan. Benar Pak. Itu yang ajaibnya itu loh. Karena ikhlas menjalani hidup iya. ini. Iya, saya yakin itu sholawat sama istighfar itu. Pokoknya minta ampun aja. Obatnya sholawat dan istighfar. Iya. Ikhlas menerima takdir. Nek saya lebih kepada ikhlasnya ini tadi ya. Karena pada saat kita ikhlas menerima takdir hidup kita, maka Tuhan akan memudahkan jalan kita. Ini nanti rencana mau kemana? Langsung jalan ke arah mana? Ke arah Cirebon lagi? Cirebon. Berarti ke arah barat. Ke arah Semarang. Supaya saya pamit dulu ya Pak De ya. Gitu. Makasih udah silaturahmi di sini. Yes, mudah-mudahan Tuhan mudahkan segala urusanmu Pak Ahmad Suryadi ya. Kalau sampai Kudus belum makan, mampir ke rumahku makan. Kalau nggak ada aku ada Mbak E. Ya, sampai nggak ngerokok jadi nggak tahu ini rokok. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan kesehatan. Ini tak bawa ya Pak De. Oke. Kita doakan yang terbaik buat Pak Ahmad Suryadi. Tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan kehendaki, Tuhan cukup berkata kun fayakun maka jadilah ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.